Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Run Baby Run yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang seorang pria yang secara tidak sengaja terlibat dengan kasus kematian seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan tewasnya seorang mahasiswi kedokteran bernama Sophie. Semua orang yang menyaksikan menganggap jika insiden yang menimpa Sophie merupakan sebuah tindakan bunuh diri. 5 hari setelah kejadian tersebut, seorang pria bernama Satya mendapati jika mobilnya ditendang oleh seorang preman. Namun tanpa menghiraukan teguran yang ia berikan, preman tersebut malah pergi karena sibuk mencari seseorang. Satya sendiri merupakan seorang bankir yang saat ini sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Priyanka. Keduanya sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu singkat. Saat di perjalanan pulang, Satya malah dikejutkan dengan seorang wanita yang bersembunyi di dalam mobilnya. Dan karena tidak mau terjadi salah paham, Satya kemudian buru-buru mengantarkan Priyanka agar bisa secepatnya menurunkan wanita tersebut. Namun sesampainya di rumah, ayah Priyanka yang bernama Tuan Nidu malah mengatakan jika dirinya ingin meminjam mobil Satya. Pada akhirnya setelah mengantarkan Satya ke apartemennya, Tuan Nidu kemudian permisi dan mengatakan akan mengembalikan mobilnya esok pagi. Di sisi lain, rasa cemas Satya seketika hilang saat mengetahui jika wanita yang ada di mobilnya juga ikut turun. Akan tetapi tanpa ia sangka, wanita tersebut malah meminta tolong agar Satya menyembunyikan dirinya untuk beberapa waktu ke depan. Awalnya Satya tidak mau terlibat dengan apa yang telah terjadi. Namun ketika wanita itu mengatakan jika nyawanya sedang terancam, ia pun terpaksa menuruti permintaannya. Pada akhirnya diketahuilah jika wanita tersebut bernama Tara. Ia merupakan seorang mahasiswi kedokteran yang juga merupakan rekan dari Sophie. Sesampainya di kamar apartemen, Tara kemudian menelpon seseorang untuk datang menjemputnya. Namun karena perjalanan yang dibutuhkan memakan waktu 2 jam, Tara pun memohon agar Satya mengizinkannya untuk tinggal lebih lama lagi. Di malam hari, Satya mengatakan jika dirinya akan melakukan Zoom meeting dengan rekan kerjanya. Dan jika saat itu Tara sudah dijemput, ia tidak perlu permisi dan bisa langsung pergi tanpa memberitahukannya. Akan tetapi tanpa disangka dari sinilah sebuah masalah yang tidak diinginkan muncul. Pagi hari Tuan Nidu datang untuk mengembalikan mobilnya. Namun di saat yang bersamaan, Satya juga menyadari jika Tara masih berada di apartemennya. Hal itu bisa dilihat dari tas yang dibawa Tara masih berada di meja TV saat ia pertama kali datang. Tidak mau menimbulkan kecurigaan, Satya kemudian menyembunyikan tas tersebut. Dan setelahnya ia pun mencari keberadaan Tara ke seluruh ruangan. Singkatnya, ia pun sangat terkejut saat menyaksikan Tara sudah tewas di kamar mandi. Bersama dengan hal itu, Satya kembali dikejutkan dengan kedatangan beberapa anggota polisi. Mereka mendapatkan laporan dari seseorang yang melihat sebuah insiden di kamar Satya di malam hari. Akan tetapi setelah semua ruangan diperiksa, kepolisian tidak menemukan hal apapun yang mencurigakan. Karena tidak puas dengan hal tersebut, inspektur polisi memutuskan memeriksa rekaman CCTV. Namun saat mereka hendak melihatnya, mereka pun dibuat terkejut saat mengetahui semua CCTV sudah hangus terbakar. Tak berapa lama setelah hal itu, Satya kemudian menemui seorang pria bernama Ganesh yang tak lain adalah anggota polisi yang memeriksa kamar apartemennya. Ternyata Ganesh telah berbohong tentang penemuan mayat di kamar mandi. Ia mengatakan walaupun Satya sudah menjelaskan kronologi yang sebenarnya, kepolisian tidak akan percaya dan tetap menganggapnya sebagai tersangka pembunuhan.
Dan untuk menyelamatkannya, Ganesh memerintahkan agar Satya segera mengubur mayat tersebut ke tempat yang lebih aman. Dan salah satu tempat yang tidak dicurigai adalah rumah orang tua Satya yang berada di Senji. Sesampainya di apartemen, Satya kemudian memasukkan jasad Tara ke dalam sebuah koper. Namun saat ia ingin memasukkannya, Satya malah menemukan pecahan ponsel di rambut Tara. Tidak mau ambil pusing, Satya kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan setelah memasukkan ke bagasi mobil, ia pun segera melanjutkan perjalanan. Tanpa disangka, mobil yang dibawa Satya tiba-tiba saja bermasalah. Ia kemudian menemui seorang montir, namun setelah diperiksa, montir tersebut mengatakan jika tabung diesel telah dirusak oleh seseorang. Pada akhirnya karena tidak ada pilihan lain, Satya pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum. Saat itu Satya melihat ada sebuah bis tujuan Senji yang dibawa oleh seorang pria bernama Vinod. Satya kemudian mendorong dan memasukkan koper secara diam-diam. Dan setelahnya ia pun masuk ke dalam bis tanpa diketahui membawa barang bawaan apapun. Tak berapa lama 4 penumpang lainnya juga masuk ke dalam bis dan Vinod segera melanjutkan perjalanan. Saat bis berhenti di sebuah warung teh, seorang penumpang bernama Marian malah ribut dengan penumpang lainnya karena masalah wanita. Namun keributan yang mereka lakukan malah mengundang kedatangan beberapa preman di daerah tersebut. Dan karena situasi sudah tidak terkendali, Vinod langsung menyuruh mereka masuk dan segera pergi dari sana. Tak berapa lama bis berjalan, masalah kembali muncul. Dan kali ini mereka diberhentikan oleh beberapa petugas polisi yang melakukan razia di daerah perbatasan. Salah satu anggota polisi yang melihat jika di sana ada satu penumpang wanita, kemudian menyuruh mereka segera turun dan melanjutkan perjalanan dengan bus yang lebih besar. Satya yang awalnya masuk ke dalam bis tanpa diketahui membawa barang bawaan menjadi sangat cemas. Namun saat bis Vinod melintas dan berhenti di sebuah rumah, ia pun memutuskan turun untuk mengambil koper tersebut. Namun belum sempat ia mengambilnya, Vinod yang baru saja selesai membersihkan bis malah mengetahui tentang koper itu. Dan saat ia ingin menurunkannya, Vinod pun sangat terkejut saat melihat sebuah tangan seorang wanita yang sudah menegang. Sang ibu memerintahkan agar Vinod segera memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Namun Vinod mengatakan jika ia melaporkannya, bisa jadi mereka yang akan terkena masalah. Pada akhirnya Vinod memutuskan membawa koper tersebut ke sebuah pemakaman umum. Di sana ia kemudian mengeluarkan jasad Tara dan langsung membakarnya. Satya yang melihat kejadian tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa diam dan melihat Vinod dari kejauhan. Keesokan hari, Satya yang sudah berada di kediaman orang tuanya dikejutkan dengan kabar penemuan jasad seorang wanita tak dikenal yang tewas terbakar. Sadar jika itu adalah jasad Tara, Satya kemudian segera bergegas untuk melihatnya. Dokter forensik mengatakan jika korban merupakan seorang wanita. Ia dibakar bersama sebuah koper berjenis Rexine. Inspektur Kabir yang menangani insiden tersebut kemudian mendatangkan anjing pelacak untuk menemukan jejak pelaku. Dan setelah dilakukan pencarian, mereka pun tiba di kediaman Vinod. Menyadari jika dirinya akan ditahan oleh pihak kepolisian, Vinod yang merasa malu memutuskan mengakhiri hidupnya sebelum tertangkap. Di sisi lain, Satya yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tiba-tiba saja mendapatkan panggilan dari seorang pria yang tidak dikenal. Pria tersebut mengatakan jika insiden yang terjadi selama 2 hari ini telah berakhir dan Satya bisa melanjutkan kehidupannya. Namun jika Satya berusaha menyelidiki apa yang telah terjadi, maka dirinya yang akan menjadi korban selanjutnya. Merasa bersalah dengan insiden yang menimpa Tara dan juga Vinod, Satya malah berniat melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa orang di balik kejahatan tersebut. Namun Ganesh mengatakan jika Satya tidak perlu melakukan hal itu,
Karena bagaimanapun orang yang melakukannya pasti bukan orang sembarangan. Karena bagaimanapun ia bisa memerintahkan kepolisian untuk segera menutup kasus tersebut. Di sisi lain, Inspektur Kabir yang merupakan polisi jujur diam-diam melakukan penyelidikan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Pertama-tama ia mendatangi orang tua Vinod dan darinya ia pun mendapatkan informasi tentang bagaimana Vinod menemukan jasad wanita tersebut. Selanjutnya Kabir memanggil beberapa anggota polisi yang melakukan razia di daerah perbatasan. Dan setelah dimintai keterangan, ia pun mengetahui di mana Vinod menaikkan penumpangnya di malam kejadian. Kabir kemudian bergerak cepat menemui seorang pria yang membantu Vinod mencari penumpang. Dan darinya, ia pun mengetahui 5 penumpang yang naik ke dalam bis bersama barang bawaan yang dibawa mereka masing-masing. Singkatnya, setelah Kabir melakukan penyelidikan lebih jauh, ia pun berhasil mengetahui identitas dari kelima penumpang tersebut. Namun setelah diinterogasi tak ada satupun dari mereka yang mengaku membawa koper berjenis Rexine. Di perjalanan pulang, Satya dikejutkan dengan sebuah truk yang tiba-tiba saja ingin menabraknya. Namun karena ia masih bisa selamat, supir truk itu memilih untuk pergi. Tak berapa lama Satya juga mendapatkan telepon dari Ganesh. Ia mengatakan jika beberapa hari yang lalu ada seseorang yang menculik anaknya. Namun sesaat kemudian anaknya kembali dengan selamat dan membawa sebuah surat. Di dalam surat tersebut Ganesh diperintahkan untuk tidak membantu Satya karena jika ia melakukannya maka nyawanya lah yang akan menjadi taruhannya. Ternyata penyelidikan yang dilakukan Kabir telah diketahui oleh si pelaku. Ia yang merasa khawatir kejahatannya terbongkar mulai melakukan penyerangan kepada orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Di sisi lain, Satya juga dikejutkan dengan kedatangan orang tuanya di kediaman Tuan Nidu. Kehadiran mereka di sana bukanlah membicarakan tanggal pernikahan, melainkan karena perselingkuhan yang dilakukan Satya. Tuan Nidu menunjukkan sebuah foto di mana Satya sedang memeluk seorang wanita di kamar apartemennya. Foto tersebut diambil oleh seseorang saat mereka berdua sedang tertidur pulas. Tuan Nidu yang tidak mau putrinya dikhianati akhirnya langsung memutuskan hubungan mereka saat itu juga. Merasa malu dan menganggap nama baiknya telah hancur, Satya malah berniat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari gedung apartemen. Namun di saat yang bersamaan sang ibu tiba-tiba saja menelpon karena merasa khawatir dengan keadaannya. Ibunya berpesan agar Satya tidak melakukan hal buruk karena kesalahan yang ia lakukan. Sebisanya ia harus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Keesokan hari saat sudah terbangun, Satya menyadari jika ia pernah menyembunyikan tas milik Tara di balik lemari. Ia kemudian mengambil tas tersebut dan pada akhirnya ia pun mengetahui jika Tara selama ini bertempat tinggal di asrama Holy Angel. Satya segera bergegas mendatangi asrama untuk mencari tahu apa yang terjadi selama ini kepada Tara. Namun saat ia ingin menanyakannya, suster asrama malah mengusirnya. Tak putus asa, Satya kemudian mendatangi penjaga asrama yang bernama Ram. Dan setelah meminta tolong, akhirnya Ram mau menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu. Saat itu ia yang sedang bertugas tiba-tiba saja melihat 2 orang preman yang menyusup masuk ke dalam kamar Tara. Dan karena tidak menemukan apa yang mereka cari, preman tersebut kemudian bergegas pergi. Ram awalnya ingin memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Namun tindakan yang ia lakukan dicegah oleh suster asrama. Ram menambahkan jika Tara pernah terlibat sebuah masalah dengan beberapa mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Ia dituduh menyembunyikan sesuatu tentang kematian seorang mahasiswi yang tak lain adalah Sophie. Berdasarkan informasi itu, Satya kemudian mendatangi kampus kedokteran. Ia berniat menemui dekan kampus untuk mencari tahu tentang Tara. Namun kedatangannya malah diketahui oleh seorang mahasiswi yang sempat melihatnya di pelataran asrama. Mahasiswi tersebut kemudian memberitahukan hal itu kepada mahasiswa bernama Katir.
Dan singkatnya mereka pun menarik Satya dan mengancam keselamatannya. Tak berapa lama aksi yang mereka lakukan seketika dihentikan oleh dekan kampus yang bernama Dr. Francis. Ia kemudian membawa Satya ke ruangannya dan menanyakan maksud kedatangannya. Satya menjelaskan jika dirinya adalah saudara jauh dari Tara. Ia hanya ingin mencari tahu di mana keberadaan Tara saat ini. Karena beberapa hari yang lalu saat ia mendatangi asrama Holy Angel, ia malah mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Dr. Francis mengatakan jika mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Tara. Sejak kematian mahasiswi bernama Sophie, Tara tidak pernah terlihat lagi berada di kampus. Beberapa mahasiswa terutama Katir menganggap jika kematian Sophie ada kaitannya dengan Tara dan Pastor Vincent. Mereka mengklaim jika Tara menyembunyikan sebuah berkas untuk melindungi kejahatan seksual yang dilakukan Pastor Vincent atas kematian Sophie. Sophie yang dibesarkan di asrama Holy Angel dianggap sebagai salah satu korban atas kejahatan tersebut. Ia yang tidak tahan dengan perlakuan itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah diselidiki, Satya mendapatkan informasi jika saat ini Pastor Vincent sedang mengalami koma karena insiden kecelakaan. Namun saat ia berusaha mencari tahu lebih banyak, ia pun terpaksa harus pergi karena kedatangan suster asrama yang ia temui kemarin. Di sisi lain, Satya mengajak Dr. Francis menemui Katir di kediamannya. Namun saat ia ingin mencari tahu tentang Tara, Katir malah menceritakan kisah masa lalunya dengan Sophie. Katir dan Sophie ternyata adalah sepasang kekasih yang berjanji akan melangsungkan pernikahan setelah lulus kuliah nanti. Di hari terakhir mereka bersama, Katir menyaksikan jika Sophie diperintahkan menemui Pastor Vincent karena ada sebuah kepentingan. Namun tak berapa lama setelah pertemuan tersebut, Sophie malah menghabisi hidupnya dengan cara yang mengenaskan. Katir menambahkan jika Tara pernah membawa sebuah berkas tentang kematian Sophie. Dan bisa dipastikan jika berkas tersebut adalah bukti kejahatan yang dilakukan Pastor Vincent. Pada akhirnya Katir yang sudah tersulut emosi kemudian menghajar Satya dengan membabi buta. Namun karena perlawanan yang diberikan, Satya dan Dr. Francis bisa lolos dari serangan tersebut. Sesampainya di apartemen, Satya kepikiran dengan sebuah berkas yang dikatakan Katir. Karena bagaimanapun selama di apartemen, ia tidak pernah melihat Tara membawa sebuah berkas. Merasa curiga, Satya kemudian memeriksa isi di dalam mobilnya. Dan pada akhirnya ia pun menemukan sebuah berkas yang tersembunyi di jok belakang. Setelah melihat berkas tersebut, Satya kemudian memeriksa foto saat dirinya dijebak oleh si pelaku. Dan setelah mempelajari semuanya, ia pun segera menemui Katir di kediamannya. Satya mengatakan jika Katir bisa saja memukulnya dengan sesuka hati. Namun sebelum ia melakukannya, ia juga harus mengetahui apa yang tertulis di dalam berkas tersebut. Selanjutnya Satya menemui salah satu pastor gereja untuk mencari tahu tentang kecelakaan yang menimpa Pastor Vincent. Karena bagaimanapun kecelakaan tersebut pasti ada kaitannya dengan kejadian yang menimpa Tara dan juga Sophie. Pada akhirnya pastor itu kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di malam tersebut. Awalnya ia dan Pastor Vincent sedang memimpin acara keagamaan. Namun tak berselang lama Pastor Vincent malah mendapatkan telepon dari Tara. Dan singkatnya setelah acara selesai, ia pun segera buru-buru pergi untuk menemui Tara. Namun bukannya kembali dengan selamat, Pastor Vincent malah mengalami kecelakaan. Dan untuk menghindari fitnah yang menimpa pastor setelah kematian Sophie, pihak gereja memilih diam seolah tidak mau buka suara tentang kejadian tersebut. Keesokan pagi, Satya mendatangi lokasi kejadian kecelakaan yang menimpa Pastor Vincent. Ia mencoba mencari barang bukti yang bisa memperkuat penyelidikan yang ia lakukan. Setelah selesai dari sana, Satya memutuskan kembali ke apartemennya. Namun di saat bersamaan ia malah diserang oleh seorang preman yang juga menginginkan berkas milik Tara.
Salah satu petugas apartemen mengatakan jika beberapa hari ini mereka memiliki banyak sekali masalah, mulai dari CCTV sampai saluran drainase yang tersumbat. Dan setelah dibongkar, mereka pun mengetahui jika kerusakan saluran drainase bersumber dari kamar Satya. Mendengar penjelasan tersebut, Satya teringat dengan pecahan ponsel Tara yang sempat ia temukan kemarin. Berasumsi jika pecahan lainnya dibuang di dalam kloset, ia pun kemudian membongkar tumpukan kotoran dari pembuangan drainase. Dan setelah melakukan pencarian, Satya akhirnya menemukan ponsel Tara yang sudah hancur terbelah dua. Satya mencoba memperbaiki ponsel tersebut, dan setelah selesai ia pun menemukan sebuah bukti terkait siapa orang yang melakukan pembunuhan kepada Tara. Selanjutnya Satya menyusun sebuah berkas berdasarkan barang bukti yang ia temukan. Dan setelah menyelesaikannya, ia pun berencana menemui pihak kepolisian. Namun sebelum ia pergi, ia terlebih dahulu menemui Dr. Francis untuk melengkapi berkas data diri Tara. Pada akhirnya setelah semua berkas ada di tangannya, Satya kemudian mengatakan jika dirinya sudah mengetahui siapa orang yang membunuh Tara di apartemennya. Puncaknya saat ia ingin menunjukkan wajah si pelaku, Dr. Francis malah mengancam Satya dengan sebuah pisau. Dan dari sini akhirnya diketahuilah jika pelaku pembunuhan Tara dan orang yang mencelakai Pastor Vincent tak lain adalah Dr. Francis. Ternyata saat terjadi perkelahian di kediaman Katir, Satya secara tidak sengaja melihat jam tangan yang digunakan Dr. Francis sama persis dengan jam tangan pelaku yang menjebaknya. Singkatnya, setelah tersulut emosi, Satya dengan segala kemampuan yang ia miliki berhasil membuat Dr. Francis tak berdaya dan mengakui kejahatan yang ia lakukan. Ternyata beberapa hari yang lalu, Tara diam-diam melakukan pemeriksaan ulang terkait laporan forensik atas kematian Sophie. Dan ia pun menemukan banyak luka penyerangan di bagian tubuh. Beberapa luka ada yang berasal dari gigitan dan cakaran kuku. Dan itu membuktikan jika kematian Sophie bukan karena bunuh diri, melainkan sebuah pembunuhan yang disertai tindak pemerkosaan. Dr. Francis yang membuat laporan forensik tidak menyertai keterangan tersebut di laporan yang ia buat. Sehingga pihak kepolisian mengklaim jika kematian Sophie 100% karena bunuh diri. Tidak tahu apa maksud Dr. Francis melakukannya, Tara memutuskan menemui pihak kepolisian untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun belum sempat ia menyerahkannya, Dr. Francis malah mengirim beberapa preman untuk merebut berkas yang ia bawa. Dan karena kehilangan jejaknya, Dr. Francis akhirnya melacak keberadaan Tara melalui Pastor Vincent. Ia melakukan penabrakan untuk bisa mengambil ponsel milik Pastor. Dan selanjutnya ia pun berkomunikasi dengan Tara melalui pesan WhatsApp. Singkatnya, setelah mengetahui di mana keberadaan Tara, Dr. Francis terlebih dahulu membakar kamera CCTV untuk menutupi kehadirannya. Dan selanjutnya ia pun mendatangi Tara dan langsung membungkam mulutnya dengan sebuah lakban. Pada akhirnya Dr. Francis mengatakan jika orang yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan kepada Sophie tak lain adalah dirinya sendiri. Ia dengan sengaja membuat laporan palsu dan memfitnah Pastor Vincent untuk menutupi kejahatan yang ia lakukan. Di saat yang bersamaan, Tara juga berusaha merekam tindakan Dr. Francis dengan kamera ponselnya. Namun aksi yang ia lakukan malah membuat Dr. Francis menjadi sangat marah dan langsung membunuhnya. Dan setelahnya Dr. Francis kemudian menghancurkan ponsel milik Tara dan membuangnya di dalam kloset. Dan puncaknya, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, Dr. Francis kemudian menjebak Satya dengan membuat foto-foto mesra. Awalnya Satya menyangka jika kejahatan yang dilakukan Dr. Francis hanya sampai di situ saja. Namun saat ia menyadari jika Dr. Francis memiliki channel kuat ke pemerintahan, ia pun yakin ada kejahatan yang lebih besar di balik pembunuhan tersebut. Dan setelah diselidiki, ternyata sudah ada 6 orang mahasiswa kedokteran yang meninggal karena bunuh diri selama Dr. Francis menjabat sebagai dekan. Dan yang paling anehnya, ke-6 mahasiswa tersebut merupakan anak yatim piatu yang diterima kuliah melalui jalur prestasi.
Satya beranggapan jika kematian para mahasiswa tak lain adalah sebuah rencana yang sengaja dilakukan Dr. Francis untuk memperoleh keuntungan finansial. Nantinya ia akan menjual bangku kosong yang ditinggalkan para mahasiswa kepada pejabat yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk menjadikan anak mereka sebagai seorang dokter. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan Dr. Francis kemungkinan juga terjadi di instansi kampus lainnya. Namun karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sistem tersebut malah dibiarkan dan seolah menjadi sebuah kebiasaan untuk sebagian kalangan. Di akhir film, Satya mempersilahkan Katir bersama teman-temannya untuk melakukan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan Dr. Francis. Dan selanjutnya ia pun mengirimkan berkas kejahatan tersebut kepada Inspektur Kabir dan bersamaan dengan itu film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.